Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wijani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Tidar 6, Kota Magelang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi bersama rekan saya Yulianingrum, guru kelas 1 SD Negeri Tidar 6. Dan juga pada kesempatan hari ini juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Anjar Nilawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Wici. Alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk kehadirannya siang ini. Izin Bu, saya melaksanakan kegiatan pasca observasi Ibu. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bu Yulia siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semua kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Semua berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi ya Bu. Setelah kemarin kita melaksanakan tahap pra-observasi dan juga tahap observasi di kelas Bu Yulia di kelas 1 ya Bu ya. Nah, pada pertemuan siang hari ini apa harapan Bu Yulia setelah pertemuan kita hari ini? Pada kesempatan siang hari ini saya ingin sharing dan berdiskusi dengan Bu Wiji. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas saya pada materi pembelajaran matematika. Iya. Jadi siang hari ini Bu Yulia ingin sharing ya tentang kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, pada kegiatan observasi kemarin itu kan Bu Yulia menyampaikan rencana perbaikan ya Bu ya yang ingin dilaksanakan. Nah, kira-kira rencana perbaikannya itu berjalan dengan lancar atau tidak Bu ya? Alhamdulillah kemarin kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, tetapi kemarin itu kan kita ada kekhawatiran ya Bu tentang waktu pembelajaran. Yang saya khawatirkan karena anak-anak terlalu asik saat berdiskusi dan kemudian terlalu lama dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, di situ kekhawatiran saya akan molornya waktu, jadi waktu pembelajaran sudah selesai tapi tugas anak belum selesai. Tetapi kemarin kita kan sudah berdiskusi ya Bu sebelumnya untuk mengatur dan mengelola waktu, dan juga saya mengingatkan kepada anak-anak masalah berapa lama harus memahami materi, berapa menit-menit itu, kemudian berapa lama harus mengerjakan tugas kelompok, dan dengan demikian alhamdulillah kemarin kegiatan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Demikian dulu. Iya, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Ya, jadi kemarin kekhawatirannya Bu Yulia itu kan takut waktunya molor. Jadi ketika anak asik berdiskusi, kalau nggak diingatkan waktunya pasti akan molor ya. Termasuk pada saat presentasi kemarin ya Bu Yulia ya. Bu Yulia dari observasi saya itu Bu Yulia anak-anak mengingatkan waktu ya, supaya segera diselesaikan seperti itu. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yulia setelah kegiatan observasi kemarin? Tentunya saya merasa lega karena kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, jadi bisa memahami kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, juga KSE, dan yang pastinya kemarin berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu Bu? Iya. Pada tahap observasi kemarin itu kan Bu Yulia menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, kemarin pada saat kegiatan observasi, apakah tercapai tujuan pembelajaran itu? Ya, alhamdulillah tercapai pada kegiatan pembelajaran kemarin, karena saya melihat anak-anak itu bisa memahami, bisa dan mampu memahami materi dan mampu mempraktekkan ya Bu. Kebetulan kemarin kan materinya mengukur dengan satuan alat tidak baku. Nah, kemarin itu anak-anak bisa memahami dan mempraktekkan langsung bagaimana cara mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku tersebut. Anak-anak bisa mengukur dengan benar, bisa membandingkan panjang benda, dan bisa mengurutkan panjang benda itu sesuai urutan yang terpanjang, kemudian yang terpendek. Itu sesuai dengan
alat ukur tidak baku tersebut dengan benar. Iya, baik. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya, Bu, ya, di mana di situ anak bisa mengukur dia panjang dengan satuan tidak baku, kemudian termasuk juga mengurutkan ya, Bu, Iya, ya. mengurutkan. Iya, jadi tujuannya tercapai sesuai juga dengan yang saya alami kemarin. Oh iya Bu, dan kemarin itu dengan satuan tidak baku itu misalnya memakai jengkal, depa, kemudian memakai klip dan juga memakai krayon. Oh ya. Oke, alhamdulillah tercapai semua tujuan yang sudah Bu Yulia kemarin di dalam di dalam modul ajar ya, Bu ya. Nah, bolehkah Bu Yulia ceritakan sedikit hal baik atau praktik baik apa yang ingin tetap dilaksanakan, dipertahankan, dan juga apa yang ingin ditingkatkan untuk kedepannya di dalam pembelajaran? Iya Bu. Jadi dalam pembelajaran kemarin itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Jadi di situ saya mempersiapkan modul ajar, kemudian LKPD dan juga media pembelajaran. Kemudian di situ saya juga membagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Itu ada yang dengan visual, kemudian auditori, dan kemudian kinestetik. Nah, di situ saya menggunakan untuk konten materinya itu dari buku pelajaran, kemudian video pembelajaran, dan juga keterampilan langsung mengukur benda-benda menggunakan alat tidak baku tersebut. Kemudian untuk konten prosesnya saya membaginya itu menjadi 3 kelompok tersebut, yaitu dengan membaca buku pelajaran, membaca buku materi supaya itu lebih meningkatkan anak literasinya. Kemudian juga menyimak dan memperhatikan video pembelajaran, dan yang terakhir yaitu praktik langsung mengukur benda-benda dengan alat tidak baku. Nah, kemudian juga pembelajaran dengan ketepatan waktu tersebut. Nah, di situ yang ingin saya terapkan Bu Wiji. Kemudian jadi intinya ke berdiferensiasi tersebut, KSE dan peningkatan ketepatan waktu. Kemudian namun dari sisi lain saya ingin menambahkan yaitu tentang peningkatan KSE-nya dalam pembelajaran Bu, karena saat pembelajaran kemarin waktu bekerja kelompok saya melihat anak-anak belum maksimal dalam melaksanakan tugas dalam bekerja kelompoknya. Kemudian anak-anak juga belum bisa membagi tugas antara anggota kelompoknya itu. Nah, di situ saya merasa kegiatan bekerja kelompoknya itu yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi dalam pembelajaran kemarin Bu Yulia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di situ sudah ada diferensiasi konten, di mana di situ Bu Yulia menggunakan buku bacaan, materi, kemudian menggunakan video juga ya, dan langsung menggunakan alat peraga juga di situ. Oh iya Bu, saya kelupaan masalah yang untuk proses itu berdiri proses itu saya menerapkan pada tugas individu anak. Nah, tugas individu anak itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara sesuai dengan pilihan anak-anak. Jadi di situ bisa dengan cara menggambar, bisa dengan cara bercerita, ataupun dengan video. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih bagaimana cara mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Ya, luar biasa sekali. Jadi selain berdiferensiasi, itu di situ tadi juga seperti diceritakan Bu Yulia sudah ada KSE-nya ya. Tapi di situ Bu Yulia seperti mempunyai hambatan ya, di mana Bu Yulia melihat kelompok anggotanya itu masih belum bisa bekerja sama ya. Nah, kira-kira hambatan apa lagi nih yang Bu Yulia rasa sehingga materi KSE ini benar-benar harus ditingkatkan di dalam pembelajaran Bu Yulia? Jadi waktu pembelajaran berkelompok kemarin Bu, saya itu melihat
memang kerjasama dalam kelompok itu belum maksimal, karena saya melihat ada anak yang mendominasi di situ ya, dan juga ada anak yang hanya pasif diam saja. Nah, disitulah yang perlu kita tingkatkan untuk bisa lebih meningkatkan kerjasama dalam kelompok dan juga menghargai pendapat teman. Jadi tadi hambatannya sudah disampaikan Bu Yulia ya. Nah, kira-kira rencana apa nih yang ingin dilakukan oleh Bu Yulia untuk memperbaiki itu? Ya, untuk memperbaikinya saya belajar lagi tentang KSE dan penerapannya dalam pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, berdiskusi, dan juga tentunya kepada anak-anak mengingatkan pentingnya KSE dalam pembelajaran, sehingga anak-anak mampu meningkatkan kerjasamanya dalam berkelompok, juga menghargai pendapat temannya. Begitu Bu? Ya, luar biasa sekali. Kira-kira kapan nih Bu Yulia mau menerapkan rencana itu? Tentunya secepatnya ya Bu. Iya. Secepatnya akan saya laksanakan dalam pembelajaran saya, yang mungkin mulai besok bisa dilaksanakan di pembelajaran kelas saya. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Yulia harapkan setelah Bu Yulia menerapkan rencana itu terkait dengan KSE? Iya. Jadi yang saya harapkan dengan penerapan pembelajaran seperti ini yaitu pembelajaran ke anak-anak lebih berjalan dengan lancar, dengan baik, kemudian anak-anak juga lebih mengerti KSE, jadinya anak juga lebih bisa saling bekerja sama dan saling menghargai, saling mendukung dalam proses belajar mengajarnya. Itu Bu. Iya, bagus sekali. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Yulia untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya minta bantuan teman-teman sejawat, juga anak-anak ya Bu, agar semua berjalan dengan lancar. Oke, jadi untuk menjaga komitmen tersebut Bu Yulia dengan anak sejawat juga, dengan anak-anak juga ya. Oke, dan saya juga siap membantu jika terima kasih ya, membutuhkan untuk sharing, untuk berbagi pengalaman seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Iji. Bagaimana perasaan Bu Yulia sesudah kita sharing ini? Alhamdulillah merasa lega ya Bu, merasa bisa tambah pengalaman, semoga tambah manfaat. Jadi pembelajaran ke anak-anak juga lebih meningkat, berjalan lancar, waktunya yang disesuaikan dengan rencana juga berjalan dengan lancar. Jadi sangat menyenangkan untuk anak-anak juga. Iya, alhamdulillah. Coba saya minta tolong Bu Yulia buat kesimpulan kegiatan dari awal kita melaksanakan sharing, apa yang Bu Yulia rencanakan, apa yang ingin dikembangkan, dan sampai kegiatan terakhir kita ini. Ya, jadi awalnya kita berencana ya Bu membuat pembelajaran berdiferensiasi itu dengan diintegrasikan dengan KSE, dengan sharing dengan Bu Iji, dengan arahan Bu Iji. Akhirnya kita membuat modul ajar berdiferensiasi, menyiapkan LKPD sesuai dengan materi yang mau diajarkan, kemudian menyiapkan alat peraga. Setelah itu kita laksanakan observasi di kelas, kita laksanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita siapkan, praktek, diskusi, kemudian mengerjakan tugas kelompok, kemudian presentasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kemudian tentang hambatan-hambatannya juga karena kita kemarin sudah berdiskusi, ada solusi dari Bu Wiji, akhirnya semua bisa terlaksana dengan baik. Yang tadinya ada hambatan jadi sudah tersolusikan. Kemudian untuk kedepannya sudah kita lebih memahami lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini. Semoga pembelajarannya nanti lebih meningkat, pemahaman anak-anak juga lebih meningkat, jadi mencerdaskan ke anak-anak itu lebih meningkat lagi. Iya, begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dengan kegiatan sharing ini Bu Yulia juga jadi lebih memahami apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE seperti itu ya.
Oke, terima kasih sekali atas waktunya Bu Yulia. Kegiatan supervisi akademik pasca observasi ini sudah selesai. Terima kasih sekali atas bantuannya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali atas sharing dari ilmunya. Sukses selalu Bu Iji. Sukses juga untuk Bu Yulia. Amin, terima kasih Bu. Demikian tadi kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.